Pak KDM, orang mengkritik itu karena Anda itu salah, Anda itu sesat. Nah, buat Pak KDM ya, ini si Bapak ngaco kayaknya ya. Ini Bapak nambahin stres. Please Pak, ini anak-anak jangan dikorbankan karena untuk elektabilitas Bapak. Pendidikan bukan komersialisasi. Hari ini saya tahu loh, ada desain politik yang dibuat. Desain politik. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, masa mencak-mencak kayak tai? Gunung Galuga entos hancur-hancurna kebiadaban dan kerakusan penjabat, terutama Gubernur Deddy Mulyadi. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya, konten kreator Gubernur Jawa Barat, sudah menghubungi Wah, teman-teman, ternyata banyak masyarakat yang marah-marah dikarenakan seorang kanaya, perempuan yang kata Kang Deddy Mulyadi namanya mirip dengan vokalis MK, ini mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi. Lantas sontak viral di tengah media dan saya perhatikan banyak sekali yang memberikan perhatian karena secara psikologi massa ini kalau sampai dibiarkan orang seperti kanaya berbicara asal-asalan tentang KDM atau gubernur. Sekali lagi ini bukan persoalan KDM, tapi ini persoalan bagaimana sebuah sikap dilakukan oleh seorang yang masih remaja dan sikap itu tidak pantas untuk dikatakan. Apatah lagi ini masih remaja, dimohon kepada orang tuanya agar lebih mendidik lagi pada saat orang ini mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di media sosial. Dan saya paham kekecewaan itu, tetapi pada akhirnya apa yang dia katakan menjadi rusak pada saat dia menyebutkan tai. Kurang lebihnya ini yang dapat saya berikan kepada teman-teman ya, yang bisa teman-teman saksikan dari penelusuran saya di lapangan. Kita cek ke lapangan, teman-teman, silakan. Namanya bagus sekali ya, Neng Kanaya, yang kemudian mengungkapkan keluh kesahnya. Padahal ketika dicek sama Gubernur Jawa Barat, itu sudah diterima di sekolah swasta. Lalu kemudian kenapa marah-marah, Neng? Neng kenapa marah-marah? Bahkan sampai nyebut tai kepada Gubernur Jawa Barat. Tai, Pak, tai. Enggak, saya mah suka nggak habis pikir dengan orang yang seperti ini. Oke lah, kita maklumi karena beliau masih kecil, adik kita semua, siswa yang mesti kita dukung untuk terus berproses di pendidikan agar menjadi anak yang baik, berprestasi, membanggakan kedua orang tuanya. Tapi ketika ngomong seperti ini, dia dibimbing sama siapa ya? Itu aja pertanyaan saya secara pribadi. Kenapa dia tidak jujur terhadap fakta yang sedang dia alami, bahwa dirinya faktanya diterima, sudah diterima, tapi ngoceh-ngoceh seolah-olah susah untuk sekolah. Seolah-olah ditolak sama sekolah, padahal sekolah sudah mengatakan bahwa ada tuh proses penolakan. Kita coba tengok. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar, SSK. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencak-mencak kayak tai? Buat Neng Kanaya Humaira Lokanawa, ini namanya mirip sekali dengan penyanyi MK9 yang cantik dan baik hati serta pinternya luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya, konten kreator Gubernur Jawa Barat, sudah menghubungi kepala sekolah,
Kepala Sekolah SMKKP atau Karya Pembangunan Bale Endah tidak merasa melakukan penolakan. Bahkan Neng kalau lihat di data PCMB, itu Neng sudah diterima di SMKKP tersebut atau SMK Karya Pembangunan. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Program beasiswa memang sudah berjalan, yang lain juga sudah banyak yang daftar ulang. Untuk itu, kalau juga Neng masih takut juga, udah begini saja. Besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 jam 9 pagi ditunggu ya bersama orang tuanya di SMK KP di mana Neng akan sekolah di situ. Hatur nuhun ya Neng. Sudah menyampaikan keluhannya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Salam buat kedua orang tuanya. Semoga Neng sehat dan tidak marah-marah lagi. Oke, syukur aku maha. Coba kita boga bu gubernur jika gitu. Ditunggu Neng katanya sama Pak Gubernur hari ini. Dan saya mendapat kabar mau ada pertemuan memang antara Pak Gubernur dengan pihak sekolah termasuk si Nengnya hari ini. Entah sudah ketemu atau belum. Tapi inilah respon pemimpin kita sekarang, pemimpin Jawa Barat. Jadi bila kemudian ada masyarakat yang berkeluh kesah, langsung direspon secara cepat. Apalagi hal yang sangat menyangkut prinsip. Ya, katakan Gubernur Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat sudah bekerja sama dengan sekolah swasta. Lalu sinengnya mengatakan tak ada tuh seolah kerjasama itu tak jelas misal. Nah, ini kan urusan prinsip Pak. Pemprov Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat punya kewajiban untuk menjelaskan secara langsung, secara tegas problemnya di mana, masalahnya di mana dan lain sebagainya. Saya mengharap sih, jadi ini kan AIKDE mah yang penting fokus utama beliau gimana caranya anak-anak di Provinsi Jawa Barat itu sekolah, mau di sekolah negeri ataupun swasta. Seandainya Pemprov punya kemampuan untuk, dan kalau misal tidak ada keributan di sekolah swasta, saya yakin tuh semua anak-anak Jawa Barat akan ditampung di sekolah negeri. Ya, setiap satu kecamatan ada sekolah negerinya. Udah biayanya gratis dari Pemprov. Seandainya Pemprov punya kemampuan keuangan yang lebih, saya yakin akan dibuat. Dan kalau misal tidak ada keributan, kan pada akhirnya satu ruang kelas ada peraturan boleh 50 juga, kan ributnya minta ampun tuh sekolah swasta. Bener gak? Seolah-olah semua anak-anak itu harus dimasukkan ke negeri. Lalu nasib sekolah swasta seperti apa? Kan begitu jawaban mereka itu. Hah? Apa dek? Kan begitu. Jadi di satu sisi dilematis sebetulnya menjadi seorang gubernur ya. Di satu sisi pengen semua anak-anak di Jawa Barat itu sekolah ya dengan biaya pendidikan yang gratis. Tapi di sisi lain ya Pemprov belum mampu untuk menyiapkan sekolah untuk menampung seluruh anak-anak di Jawa Barat. Dan di sisi lain pula ada sekolah swasta yang bila Pemprov punya kemampuan untuk menampung seluruh anak-anak di Jawa Barat, itu sekolah-sekolah swasta pasti akan teriak, pasti akan menjerit. Lalu kita mungkin siswanya dari mana? Udah tutup aja sekolahnya, kan begitu. Jadi dilematis kan beginian tuh. So coba kemarin ketika Gubernur Jawa Barat akan ngasih beasiswa kepada anak-anak sekolah ketika masuk itu biayanya berapa kemarin tuh? 2 juta atau berapa ya gitu. Lalu kemudian bulannya 100.000, kan ada sekolah-sekolah itu yang sekolah swasta yang menolak. Ada. Tapi saya yakin mayoritas itu menerima. Kenapa? Karena bahkan di beberapa tempat sekolah swasta itu gratis. Ya. Operasional sekolahnya mengandalkan dari bos stok. Istri saya itu ngajar di sekolah swasta yang seluruh pembiayaannya gratis untuk anak-anak. Ya, gitu. Ngandalkan di mana? Di bos.
Cukup gak cukup ke operasional. Disebut pontang-panting berenang, ya merih berenang itulah. Guru-guru nak ngokolaken duit nu aya dina bos buat operasional. Tapi kalau kemudian dikatakan cukup, ya cukup. Berarti kalau seperti itu, artinya kalau disokong sama pemerintah provinsi, biaya untuk masuknya, biaya bulanannya, ini kan diuntungkan sekolah swasta yang biasanya gratis, ini dibayar 100.000 sama Pemprov. Kan gitu dengan ya. Makanya heran istri saya itu ketika ada sekolah swasta yang menolak. Ya, biaya pangkal oleh Pemprov dipatok 1 juta atau 2 juta kemarin tuh saya lupa lagi. Lalu kemudian uang bulanannya 100.000 sebulan. Ada yang menolak, katanya ketua sekolah swasta lah di Jawa Barat menolak. Padahal faktanya ketika Pemprov mau kerjasama dengan sekolah swasta, ada MOU SSK itu ya, itu ada 1.000 lebih sekolah swasta yang siap bekerja sama dengan Pemprov. Artinya apa? Ya banyak juga sekolah swasta yang menengah ke bawah yang kemudian biaya pendidikannya gratis full. Ketika disokong sama pemerintah, berterima kasih sekali Pak. Gitu. Balik lagi kepada si Nengnya, ya saya haraplah si Neng itu ngomong demikian karena, tapi kan nggak mungkin ideal juga ya. Faktanya dia diterima kok, tapi keluar-keluarnya seolah-olah ditolak sama sekolah. Allahu alam. Kita lihat nanti tayangan KDM ketika bertemu dengan si Nengnya apa gitu jawaban si Nengnya. Kenapa dia ngomong demikian padahal realitasnya dia sudah diterima. Kan aneh. Motifnya apa dia ngomong begitu? Pengen tahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia teman-teman. Dari beberapa aspek kita lihat kekecewaan warga, kekecewaan masyarakat ingin memberikan pendidikan kepada Kanaya ini. Cuman apalah daya, mereka hanya bisa menyampaikan melalui video karena memang mungkin jarak dan alamat dan juga tidak saling mengenalnya. Mereka di rumah masing-masing atau di tempatnya masing-masing. Jadi untuk bagaimana menasehati saudara Kanaya ini melalui video yang mudah-mudahan efektif dan bisa mengubah tentang bagaimana penyampaian dari seorang Kanaya pada saat Kanaya berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat menyayangkan itu. Satu hal, saya sangat bangga ada seorang remaja yang berani untuk menyampaikan aspirasi atau ketika dia mengalami sesuatu yang mungkin menurut dia merugikan, dia speak up dan menuntut haknya. Saya sangat bangga atas itu, tetapi kemudian ketika saya mendengarkan ada kata tai yang diungkapkan oleh seorang Kanaya ini, saya menjadi ironi gitu. Jangan sampai yang lain malah mengikuti cara-cara seperti ini. Itu tidak sama sekali dicontohkan dan tidak sama sekali direkomendasikan ya. Jadi kita memberikan kritik kepada presiden, kepada gubernur, kepada wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT itu sangat-sangat diperkenankan ya. Atau kepada legislatif sumpama dari DPD, DPRD, DPR RI, kita ingin kritik mereka karena kinerjanya yang ngoyo atau kinerjanya yang tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya. Kita perlu mengontrol mereka dengan bagaimana kita memiliki hak atas kebebasan berpendapat ya. Ingat, kebebasan berpendapat bukan kebebasan asbun. Kalau kebebasan asbun siapapun boleh bicara, nanti malah demokrasi hanya dijadikan sebagai corong untuk melampiaskan kebencian, untuk menyampaikan rasa ketidaksukaan. Akhirnya kan tidak tercipta peradaban yang indah, yang tidak kemudian menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafurun. Maka kemudian peradaban itu diciptakan melalui budi pekerti terlebih dahulu. Kemampuan kita dalam membaca dan menyampaikan itu penting untuk bisa benar-benar menjadikan kehidupan kita sebagaimana mestinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.